Jejak 98. Sobat, kita jumpa lagi pada siang hari ini di daerah Air Anjing. Nah, daerah Air Anjing ini punya cerita tersendiri, tetapi saya tidak akan menyentuh soal cerita tentang daerah ini. Ada persoalan serius yang dihadapi oleh keluarga Maramis, di mana lahan mereka menurut mereka diambil oleh Sondan, dan upaya hukum telah dilakukan, tapi sampai hari ini perkembangan upaya hukum untuk memenuhi kepastian hukum bagi keluarga ini atas kepemilikannya belum ada informasi dari Polsek. Nah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa subscribe dan berikan tanda tombol lonceng. Nah, selamat siang Ibu Wisya, Ibu Jacqueline, Ibu Unita, dan Ibu Iren. Nah, ini adalah keluarga Maramis yang saya akan dengar keterangan mereka terkait dengan persoalan yang mereka hadapi. Ini bagaimana Ibu bisa ceritakan tentang tanah di Inobonto itu? Ya, terkait dengan tanah yang ada di Inobonto, memang waktu itu sekitar tahun 70-an Papi pertama kali pegang kepala kantor pos yang ada di Inobonto. Waktu itu kantor pos berada di kantor camat, dan itulah ketika Papi dipercayakan untuk pegang kepala kantor pos di sana. Berkaitan dengan itu, Papi membeli sebidang tanah bersampingan dengan tanah kantor pos, dan kami di sana tinggal selama kurang lebih 25 tahun. Di lahan itu? Di lahan itu, ya. 25 tahun di lahan itu. Kemudian semua menyebar karena karir dan anak-anak dengan seluruh pilihan-pilihannya. Iya. Nah, oke, Ibu Wisya, saya ingin tanya, apakah kemudian ada keluarga yang menjaga atau yang tahu persis ceritanya? Mungkin Ibu Nita bisa menjelaskan bagaimana cerita yang lain. Ayo, Jacqueline. DP asal usul cerita ini, waktu Papi kepala kantor pos Inobonto, memang bukan 25 tahun toh, pindah Manado balik ke sampai 25 tahun balik Inobonto, tapi sudah membeli kintal kantor pos dan tinggal di situ. Tinggal di sana, tinggal di pinggir samping di lahan yang Papi beli, memang pribadi punya. Baru setelah Papi hampir pensiun, ada rumah yang buat di situ tempat orang tinggal di situ lama lagi orang tinggal, ada rumah kayu lah. Artinya disitulah kemudian berkembang kehidupan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Nah, kapan kemudian keluarga mengetahui kok tiba-tiba ada orang lain yang berada di tempat itu? Seperti apa? Apakah ada backing rumah atau backing apa? Kemudian jadi seperti itu. Tahun lalu ketika kakak tertua kami meninggal, kami kaget ada kabar-kabar cerita dari masyarakat Inobonto bahwa tanah tersebut sudah berpindah kepemilikan. Terus saya sebagai anak dari orang tua Freddy Maramis kaget, ada beli di mana, sedangkan Papi sampai Papi meninggal tidak pernah menjual, dan kami keluarga Maramis tidak pernah menjual tanah tersebut. Jadi ketika ada isu-isu yang beredar, sampai ada isu yang menyebar di FB, nah di situ saya sempat chatting ke yang penyebar isu itu. Saya bilang tanah itu tidak diam, tanah itu ada kepemilikan, dan kami ini saya ini salah satu ahli waris dari tanah tersebut.
Jadi jangan berani buat sesuatu apapun. Kalau kalian tidak punya surat, jangan berani. Karena register desa asli ada di kita. Dan setelah itu saya bertemu dengan Ibu Sangadi. Ibu Sangadi Laoli. Ibu Sangadi Inobonto 1. Saya bersama tim waktu itu mempertanyakan siapa pemilik ini, dan Ibu Sangadi menjelaskan, tapi saya tidak mau mendengar penjelasan dia. Saya bilang, salah satu pun Ibu Sangadi tahu siapa DP kepemilikan itu. Memang pada waktu itu disaksikan oleh teman-teman LSM dan pers. Waktu itu sempat mewawancarai Ibu Sangadi. Dia sempat bicara, iya saya tahu itu Maramis punya. Tapi menurut dia mungkin Maramis sudah jual ke orang lain. Saya bilang sampai saat ini kami tidak menjual lahan tersebut. Terus Ibu Sangadi bicara, oh kalau begitu ada ini. Setelah kami pulang, ada ini bukti chattingannya. Nah, dia kami akan pinjam tanah tersebut untuk PKK, akan ditanam sayur-sayuran biar tetap bersih. Nah, kenapa dia ngomong seperti itu? Karena waktu itu saya pertanyakan itu sudah di pagar kawat. Ya, saya bilang itu siapa yang dah suruh pagar, siapa dah suruh saya bersih, sedangkan itu dia lahan itu nyandak kotor-kotor amat karena orang dari Air Anjing ke Inobonto sering adakan pembersihan. Kenapa kami tidak lagi kasih tinggal orang di situ? Karena orang pertama lalu yang pernah kami suruh jaga, tadinya dia cuma ingin menjual bensin. Tapi lama kelamaan dia sudah berkembang akan memfondasi dan lain-lain. Tapi kakak saya ini langsung mencegah, jangan berani bikin aksi di lokasi ini. Dan sejak saat itu mereka sudah tidak jualan lagi, Kang, dan sudah dibongkar. Cegah, jangan bikin apapun model fondasi, kalau cuma kayu. Kemudian ada saya dengar konflik bahwa ketika itu dibangun pagar beton, terus katanya ada gesekan, gimana itu? Iya, kakak saya ini yang langsung pencegahan. Langsung kita bilang ada tanya pesapa, ada siapa DP kepemilikan, nguni datanya Akang, sampai nguni berani datang babeking fondasi di sini. Cuma dia bilang oh sondak, tapi ini Bapak Sambiran yang jadi pahlawan. Bapak Sambiran ini dia tukang badusta jadi pahlawan di situ. Pak Tua tanya, siapa dang? Bapak Diang. Kita bilang so ini Bapak yang kita pernah tegur di rumah makan waktu itu saya ke dinas. Ketemu di rumah makan, dia tanya, oh di mana itu lokasi? Kita bilang di pinggir, di samping kantor pos. Kenapa? So kita bilang itu kita punya. Kita punya. Bapak so lupa yang kita ada kasih keluar waktu itu orang Arab yang ada tinggal di situ, dia cuma ada pinjam, dia so mau mulai bikin fondasi. Ini diri yang ada kasih keluar pada dia. Kita bilang patu Bapak. Pas Sambiran itu dia tuh, Sambiran mau jadi pencuri dia. Kemudian setelah ada konflik-konflik dan itu sempat dihentikan, tapi kenapa dia bisa terus? Nah, itu yang menjadi rancu buat saya. Saya bilang, Ibu, ini kan sudah ada komplain. Saya sudah komplain ke Ibu karena itu kami punya lahan. Begitu juga saya sudah bicarakan ke Polsek Inobonto, langsung dengan Kapolseknya 2 kali. Pertama saya pergi Kapolseknya nggak ada, kedua kali bertemu dan saya sempat menyerahkan berkas ke Kapolsek. Ada juga berkas yang saya foto waktu itu. Ini ada berkas saya dengan Pak Kapolsek. Iya. Saya menyerahkan berkas ini ke Pak Kapolsek ya. Nah, dan di situ ada terjadi, izin saya bicara dulu. Ya. Di situ saya bilang, kenapa sudah ada komplain tidak dihentikan? Terus jawaban dari Ibu Sangadi, biar kata itulah di DP dapatnya bagus sepanjang DP wilayah. Pak Ibu, ini orang punya, yang tidak bagus di situ apa so? Oh banyak rumput.
Makanya kita mau bikin bagus, no, kita mau pagar ini, yang pagar ini dari pihak kelurahan menurut Sangadi. Pak, Ibu Sangadi, coba pagarnya nak batanya patorang. Seharusnya Ibu Sangadi harus bijaksana. Kita ini tinggal di bandara, banyak sekali lahan-lahan tidur, utang-utang lagi, tapi mereka nggak bisa sentuh. Kenapa ini lahan kami kok nyandak izin patorang langsung pemerintah ambil alih? Ada apa? Nah, cuma jawabannya ingin bersih. Di Inobonto lain, di Manado lain. Ya. Kemudian saya mencoba untuk menelusuri terkait dengan ini. Katanya itu dipinjam dari Sondak, kemudian karena bayar pajak sejak tahun 2011. Nah, apa Anda pernah dengar enggak ini mengenai itu? Iya. Aduh, waktu itu waktu di kita bukan 2011. 2 tahun terakhir ya, waktu orang ketemu, dia ngomong, oh 2 tahun, soalnya kok ini 2 tahun terakhir dorang ada bayar nih pajak. Dia. Tapi pajak itu Ibu bukan satu hak kepemilikan. Saya sudah menjelaskan. Kenapa kemudian yang satu dari mereka menyatakan 2012, kemudian faktanya seperti ini? Apa Anda menganggap ini pembohongan atau seperti apa? Ya jelaslah pembohongan. Ini sebuah pembohongan yang harus. Ketika kemudian merasa bahwa ada orang lain, ada enggak upaya hukum untuk mengambil tanah itu karena memang atau untuk memastikan rasa keadilan kepemilikan itu? Apa upaya hukum apa yang pernah ada? Tetap saya ingin supaya ini bisa terungkap, dan step by step upaya hukum kan sudah sementara berjalan. Jadi sudah pernah dilaporkan kemana? Ini karena orang tua saya sakit, jadi kami masih sampai di Polsek dulu. Jadi sudah pernah dilaporkan ke Polsek, tapi kemudian perkembangan pemeriksaan bagaimana? Sampai saat ini kami belum memperoleh informasi perkembangan terkait hasil dengan penyelidikan itu. Iya. Sekian saya kira apa yang sudah disampaikan, bahwa para pihak yang terlibat dalam konflik kepemilikan ini ternyata sudah ada upaya hukum, dan upaya hukum itu dilakukan oleh keluarga Maramis bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum yang ada, dan mereka meyakini milik mereka, dan mereka sudah laporkan ke Polsek untuk ditindaklanjuti. Bahkan ada upaya-upaya hukum sebelumnya, baik melalui pemerintah desa untuk melakukan pencegahan, malah justru pemerintah desa yang berperan sehingga diduga ikut serta di dalam konflik ini. Dan ini juga mungkin patut diduga bahwa katanya ini karena tindakan itu merupakan bagian dari penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Tapi seperti apa pembuktian hukum ini akan berjalan terus, nanti kita bertemu di informasi lainnya. Terima kasih, salam sehat.